Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita yang senantiasa hadir di majelis ilmu, Allah tinggikan derajat kita, amin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar menuju majelis ilmu, maka di mata Allah dia sedang berjihad sampai nanti kembali. Semoga malam ini Allah memberikan pahala jihad yang sempurna buat kita, amin. Tuan DKM dan jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan surat Al-Fatihah. Kemarin baru ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah, sebagaimana kita ketahui, adalah merupakan ayatul barakah, keberkahan, di mana Rasulullah bersabda, kullu amrin di balin la yubda fihi bismillahi fa huwa aqta. Tiap-tiap urusan perkara yang tidak dimulai, tidak diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta, maka perkara itu putus dengan Allah. Apa yang putus? Keberkahannya. Berkah maknanya ada 5 setidaknya. Pertama, ziyadatul khair. Berkah itu maknanya bertambahnya kebaikan. Jadi orang yang berkah adalah orang yang kebaikannya bertambah. Yang kedua, makna berkah adalah birkah, kolam. Kolam itu fungsinya yang paling signifikan adalah manusia mengambil manfaat dari isinya. Maka orang yang berkah adalah yang apa yang dimilikinya bermanfaat buat dirinya, keluarga dan orang lain. Yang ketiga, makna berkah adalah burukan. Adalah seperti seekor kerbau yang kenyang, lalu dia derum dan sambil agak sedikit ngantuk karena kekenyangan, dia tenang, anteng. Ada geluduk aja dia tenang aja. Maka orang berkah itu tenang, gak mongsang mangsing. Walaupun duitnya 5 triliun dia tetap tenang saja. Kira-kira begitu. Yang keempat, makna berkah itu adalah riayatillah, pemeliharaan Allah. Maksudnya orang berkah itu dipelihara sama Allah. Makanya orang berkah itu seperti ada yang menjaganya, tapi nggak kelihatan. Itu berkah. Makna berikut berkah adalah hadonah, pendampingan. Jadi orang berkah itu orang yang sepertinya Allah mendampingi dia dalam hidupnya. Itu berkah. Dan yang terakhir, mana berkah adalah hadilullah, naungan Allah.
Maksudnya orang yang berkah itu sepertinya Allah menaungi dia. Ayat yang kedua surat Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih. Semua yang Allah ciptakan dikasih. Dikasih rezeki, dikasih panca indera, dikasih seluruh fasilitas dunia. Hatta sampai pun orang kafir, orang musyrik, pembangkang, durjana, penjahat, semua dikasih. Semua yang ada di alam raya ini Allah kasih. Allah tidak bedakan itu. Ar-Rahman. Ar-Rahim itu khusus untuk orang beriman. Apa itu? Pertama, di dunia ada at-taufiq wal hidayah. Ini yang enggak dikasih sama orang kafir. Maka ketika ada taufik dan hidayah, tadi korelasinya dengan ayat yang pertama, hidupnya berkah. Kemudian yang kedua, fil akhirah, nanti di akhirat, jannah, surga. Itu tidak dikasih kepada selain orang yang beriman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Kalau dibaca pendek, Maliki Yaumiddin artinya penguasa hari pembalasan. Tapi kalau dibaca panjang, Maliki Yaumiddin artinya pemilik. Maka makna Maliki Yaumiddin adalah penguasa yang memiliki penuh otoritas penuh nanti setelah kiamat. Kalau di sebelum kiamat sih banyak yang ngaku-ngaku penguasa. Pak Donald Trump mengaku sebagai penguasa. Semua boleh mengaku sebagai raja penguasa. Tapi ketika sudah kiamat, Maliki Yaumiddin, yang memiliki otoritas, yang berkuasa sepenuh-penuhnya cuma Allah saja. Yaumiddin, din, pembalasan. Nasihat malaikat Jibril kepada Nabi apa? Ya Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, tapi ketahui wahai Muhammad, kamu bakal jadi mayit. Nasihat ini sebetulnya untuk kita. Wa mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Muhammad, kamu boleh beramal apa saja, tapi majziyun bih, dihubungkannya dengan ayat ini. Nanti kalau udah kiamat, semua yang kau kerjakan dibalas. Karena nanti ada hari pembalasan. Jangankan yang terlihat, yang di hati pun akan terbalas nanti di sana. Saya nggak tahu ada yang benci ke saya, karena saya nggak bisa ngelihat hati manusia, tapi Allah catat, Allah tahu keikhlasan, husnul su'udon, husnudon, syukur, hasud, itu bisa bagian dari amal hati yang kita tidak bisa membalas, tapi nanti setelah kiamat ada pembalasan sekecil apapun. Maliki Yaumiddin. Berikutnya adalah ayat yang keempat, ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka-nya adalah dhamir muttasil lil mufradi khassah. Kata ganti orang satu khusus, dan yang dimaksud di sini adalah Allah. Hanya, just only, hanya kepadamu na'budu. Ya, subjeknya kita, kami mengabdi, kami menyembah, kami beribadah, kami sholat, kami ngambil sampah,
kami mandi, kami tidur, kami tahajud, kami makan, kami kerja. Na'budu, hanya untuk Engkau ya Allah. Seperti di surat Az-Zariyat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah memerintahkan jin dan manusia itu memang untuk itu, untuk na'budu. Na'budu pengertian luasnya seluruh aktiviti, seluruh kegiatan kita dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur, yang penting tadi ada bismillahirrahmanirrahim, diniatkan untuk Allah, semua ibadah. Na'budu maknanya kami ya Allah berbuat apapun dalam rangka ibadah kepadamu ya Allah. Maknanya begitu. Saya dokter, saya ingin mengabdi lewat profesi dokter saya tentara, saya ingin mengabdi, ingin na'budu kepadamu dengan profesi tentara saya polisi. Wah, saya bisa membayangin kalau polisi kayak gini nih, mentalnya kayak gini, dahsyat betul. Nggak ada yang bocor, satu juga mahasiswa buruh kemarin nggak ada yang dipentungin. Bagaimana mau mentungin? Malu sama Allah, wong lagi ibadah kok. Lagi jagain buruh itu lagi ibadah, lagi na'budu. Jagain mahasiswa lagi na'budu, malu kalau kita berbuat zolim, nggak mau, kira-kira begitu. Wa iya ka nasta'in, ini mah logika aksioma, hukum sebab akibat. Kalau kita sudah na'budu, ya pantas kita minta pertolongan. Loh, kok minta pertolongan sama Allah? Apa Allah langsung seketika bisa nolong? Loh. Yang ubun-ubun semua makhluk Allah. Yang menggerakkan hati manusia untuk menolong kita Allah. Yang mengizinkan apapun kemudian bisa lancar terjadi sehingga pertolongan di hadapan kita Allah. Maka nasta'in. Maka orang-orang yang soleh lebih 1000 kali lebih yakin minta pertolongan sama Allah daripada sama makhluk. Tapi potongan kayak saya kan bukan orang soleh. Kadang-kadang ya nangis juga sama orang ya. Padahal cukuplah nangis itu sama Allah. Karena kalau sudah na'budu, automatically nasta'in, tinggal minta pertolongan sama Allah. Kemudian ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Kenapa kita minta petunjuk? Kenapa kita minta petunjuk? Ya, padahal kita sudah jadi orang Islam. Setidaknya argumennya ada dua. Petunjuk itu menurut para ulama terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah hidayatul ilhami, petunjuk secara ammah, secara umum. Misalnya bayi begitu lahir nangis, siapa yang nyuruh nangis? Itu petunjuk ilham dari Allah. Kambing begitu lahir anaknya dijilati, siapa yang nyuruh itu? Itu petunjuk dari Allah, ammah namanya. Yang kedua, hidayatul khawasi, petunjuk berupa indra. Kita diberikan panca indra. Ini adalah hidayah dari Allah. Kita bisa merasakan bau ini, kita bisa merasakan suasana ini, daerah ini, sehingga kita bisa memilih. Itu hidayah. Yang ketiga, hidayah itu namanya adalah hidayatul akli. Akal maknanya sesuatu yang membanding-banding, sesuatu yang merenung-renung, sesuatu yang memikir-mikir, namanya akal. Menimbang-nimbang, itu hidayah. Kita punya akal, itu hidayah dari Allah. Sehingga mohon maaf, orang gelo teh naon ya, gila. Itu hidayah, hidayah akalnya diambil sama Allah sementara. Nah, kalau sembuh dikasih lagi. Nah, yang keempat, hidayatud din, hidayah berupa agama. Alhamdulillah kita dikasih Allah hidayah agama. Padahal kita
nggak nyari ya. Kalau Ibu Irena Handono, Bapak Felix Sau, Kokoh Lim itu nyari, Kit Stephen nyari, Mike Tyson nyari, Muhammad Ali nyari, ya level wise yang sekarang jadi namanya Muhammad Asad nyari, dan proses mencarinya berat. Tapi kita lahir langsung, mak kita Haji Imron, bapak kita Haji Imron, mak kita Hajah Markonah, lahir di Sigupron, kira-kira begitu. Leilok saya agamanya Hindu, lamanya Markonah, bapaknya Jimron, Leilok Hindu, ya Islam. Hidayah ini dari Allah, alhamdulillah. Kita termasuk keluarga 7,7 miliar manusia yang ada di muka bumi ini yang dikasih Allah hidayah berupa agama. Dan yang tertinggi hidayah yang kelima adalah taufik wal ma'unah. Nih, orang yang beragama Islam banyak, tapi yang ngaji nggak semuanya. Kenapa? Karena yang dikasih hidayah taufik ya cuman yang ngaji ini. Padahal duduk paling setengah jam, pahalanya dapat pahala jihad ilmu loh, lebih mahal dari dunia dan seluruh isi. Cuman nanti dibukanya di akhirat. Makanya di zaman sahabat mengaji rebutan, ya, karena mereka sangat tebal keyakinannya. Nah, sementara saya terutama imannya tipis, udah tahu 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seluruh isinya, masih aja as-sholatu khairum minan naum, sholatnya engke genten naon-naon. Saha eta kayak gitu. Saya kira-kira begitu. Jadi hidayah yang mahal adalah taufik. Maka saya mohon maaf walaupun belum begitu lama, saya hafal nih wajah-wajah yang istiqomah taklim. Ini nih orang yang dapat petunjuk berupa taufik. Itu paling mahal. Kalau yang beragama Islam mah banyak, 220 lebih juta. Tapi yang ngaji belum tentu sebanyak jumlah kuantitatif tadi. Karena kita telah diberikan alhamdulillah taufik dan hidayah. Siratal ladina ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah, bukan jalan orang yang dimurkai dan jalan orang yang sesat. Siapa yang dimurkai? Yang sudah tahu agama tapi tidak beramal, sudah tahu ilmu tapi tidak beramal. Siapa yang sesat? Beramal tapi nggak pakai ilmu. Siapa yang sudah tahu tapi nggak mau beramal? Orang Yahudi. Udah tahu Nabi Muhammad itu dijelaskan di kitab bahwa akan lahir Nabi terakhir namanya, bahkan ya'rifuna kama ya'rifu abnahum. Mereka lebih kenal Nabi Muhammad daripada anak-anak mereka. Mau mengamalkan itu, mau gahamat. Masa Nabi dari Mekah, kira-kira gitu. Sementara yang dolin beramal nggak pakai ilmu. Siapa contohnya? Mohon maaf, orang Nasrani udah tahu Nabi Isa itu manusia, disembah, lah sesat, nggak pakai ilmu. Ini mah saya lagi ngomong Quran. Ya siapapun bisa begitu, beramal tidak pakai ilmu bisa sesat. Kenapa ada Ibu Lea Eden? Kenapa ada Bapak Haji Musadek? Kenapa ada yang namanya itu Braja Musti? Ya sebenarnya karena dia nggak konfirmasi. Yang dikerjakan ini mestinya konfirmasi sama ulama. Ini saya benar apa tidak ya? Misalnya Ibu Lea Eden, kalau dia baik, dia nanya ke ulama, Pak ulama, saya benar nggak apa yang saya pahami ini? Emang kenapa? Oh saya ini Jibril. Kata ulama, waduh, salah ibu. Malaikat Jibril itu udah nggak mengirimkan wahyu lagi. Sama dengan Haji Musadek, dia kan dapat wahyunya di Gunung Bunder ya, di Bogor. Kalau dia nanya sama ulama saya dapat wahyu di Gunung Bunder. Kalau saya yang ditanya, la ilok, ada malaikat ngangsur di Gunung Bunder nyari gemblong. Kayak gitu jawaban saya. Oh jadi salah ya ulama? Salah. Maka salah jalan jadi sesat. Waladhdallin. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari ghairil maghdub, ya,
tahu tapi nggak mau beramal. Sebaliknya yang kedua, dijauhkan dari dhalin, beramal nggak pakai ilmu. Maka ngaji, dengan ngaji insya Allah kita mau beramal dan beramal dengan ilmu. Kata Abah sampai jam 6.40 ya, begitu ya. Ya kan masih banyak waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.